Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana dari Pendidikan Biologi 3 2017 akan melanjutkan presentasi dengan materi uji Cochrane-Key. Uji Cochrane-Key merupakan bagian dari uji ANAVA non-parametric sample dependent. Uji ini mendesain penelitian dengan K sama dengan 2 atau lebih. Data yang dianalisis berupa data dikotomis 1 dan 0, lambang 1 untuk berhasil dan lambang 0 untuk gagal. Berikut ini merupakan rumus dari uji Cochrane-Key. Bisa kita lihat bersama beserta juga langkah-langkah dalam menggunakan uji Cochrane-Key yang terbagi menjadi 6 tahapan. Kita langsung saja ke contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu seorang guru berkeinginan untuk mengetahui kecenderungan siswa memilih waktu dalam belajar. Ada 3 jenis pilihan waktu yang digunakan, yakni pagi, sore, dan malam. Dari 10 siswa yang ditanya tentang waktu belajar, diperoleh data sebagai berikut. Pada tabel bisa kita lihat. Kemudian, langkah yang pertama ialah seperti pada prosedur menentukan hipotesis penelitian. Dengan H1, semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. Kemudian, HO, tidak semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi hipotesis statistik. Dengan HO sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. HI bukan HO. Kemudian kita mencari harga sigma R1 dengan sigma R1 kuadrat menggunakan tabel bantu. Tabel bantunya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini merupakan tabel bantu yang telah diperbuat. Kita lihat dari data yang pada tabel, kita pindahkan seperti kita ambil contoh siswa sampel 1 tidak memilih pagi tetapi memilih siang dan malam. Berarti yang pertama adalah tidak memilih pagi 0, siang dan malam sama dengan 1. R1 merupakan nilai yang diambil dari siswa 1. Nah, sedangkan R2 kuadrat berarti ialah 2 dikuadratkan, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian pada sigma C1 sama dengan 3 merupakan penjumlahan dari atasnya. Yang selanjutnya ialah sigma C2 yang merupakan lanjutan atau gabungan dari yang di atasnya. Bisa kita hitung jumlah yang menjawab iya ada 5. Sedangkan sigma C3 pada kolom malam bisa kita lihat jumlah dari pernyataan yang menjawab iya ada 9. Nah, pada R1 ini sigmanya adalah 17 atau T, dijumlahkan dari semua kolom R1. Dan di R2 atau R1 kuadrat ialah dimana sigma R1 yang dikuadratkan dengan hasil 37 keseluruhannya. Setelah kita menentukan tabel bantu tadi, kita melanjutkan untuk mencari harga C. Mencari harga C dengan rumus sigma C1 kuadrat ditambah sigma C2 kuadrat ditambah sigma C3 kuadrat. Nah, nilai dari sigma C1 tadi kan sama dengan 3 kuadrat ditambah dari sigma C2 itu hasilnya 5. Kita kuadratkan, kemudian kita tambah dengan sigma C3 yang hasilnya 9, kita kuadratkan juga. Nilai ini kita lihat pada penjumlahan dari masing-masing sigma C1, C2, C3 pada tabel. Nah, kita lanjutkan. 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah dengan 9 kuadrat sama dengan 81, sehingga jumlahnya 115. Nah, setelah itu kita melanjutkan dengan mencari atau menggunakan rumus Cochrane-Key. Nah,
rumus Cochrane-Key tadi untuk menghitung dari nilai K. Rumusnya ialah, kita buat terlebih dahulu, menghitung harga Q. Rumusnya Q sama dengan K min 1 di dalam kurung K kurung C dikurang T kuadrat per dalam kurung K T min R1 kuadrat. Kemudian kita masukkan masing-masing nilainya. K berjumlah 3 dikurang 1, kemudian K lagi 3, nilai C. Nilai C ini ialah nilai dari 115 dikurang T2 ialah sama dengan R1, atau hasilnya adalah 17 kuadrat. Kita tutup. Nah, per K ini 3 T17 dikurang R1 kuadrat adalah 37 nilainya. Nah, dalam penjumlahan kita akan menyelesaikan yang berpangkat terlebih dahulu atau yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita buat hasil 3 dikurang 1 yakni 2. Kemudian hasil dari pengalian ini adalah 3 dikali 115 yakni 345. Nah, dikurang ini tadi kan kita kalikan, hasilnya 289. Kemudian kita kurangkan. Terlebih dahulu kita mengalihkan terlebih dahulu 3 dikali 17 yaitu hasilnya 51 dikurang 37. Kemudian ini 2, hasil dari 345 dikurang 289 hasilnya yaitu 56 per 51 dikurang 37 hasilnya adalah 14. Terlebih dahulu ini kita kalikan. 2 dikali 56 sama dengan 112 per 14. Nah, kita bagi sehingga diperoleh nilainya 8. Kemudian kita menentukan nilai DF dengan rumus K min 1 dikali dengan alfa yang nilainya 0,05. Nah, X 2 1 alfa dikali C min 1 sama dengan pengalian ini, hasil dari ini kita kalikan, hasilnya ialah 1,9. Nah, 1 dikurang dengan 0,05 kita peroleh hasilnya. Kemudian C dikurang dengan 1 diperolehlah hasil 1,9. Kemudian kita menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan bagian terakhir. Menarik kesimpulan di mana Q X2 1 alfa
alfa min 1 alfa dikali C min 1 8 lebih besar dibanding 1,9, sehingga dikatakan HO ditolak dan H1 diterima. Inilah dia hasilnya. Sekian dan terima kasih.